Halo semua para pecinta film dan spoiler, kembali lagi bersama Vigo Maulana di channel V-Media untuk membahas seputar film kesukaan kalian. Kali ini admin akan membawakan cuplikan alur film yang berjudul The Damned. Kisah ini menceritakan tentang sebuah pemukiman yang mengalami teror dari sosok hantu menyeramkan yang bernama Draugur. Namun hantu ini bukanlah hantu yang menyerang langsung secara fisik, melainkan hantu yang menyerang psikologi alias pikiran seseorang. Sebelum lanjut, admin ingin kalian subscribe terlebih dahulu, bantu channel ini mencapai 10.000 subscriber pertama, insya Allah. Oke, kita langsung aja ke ceritanya pada cerita hari ini. Mengikuti kisah cerita rakyat Islandia berlatar pada abad ke-19, kisah dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Eva. Dia merupakan seorang janda yang tinggal di sebuah desa yang dingin dan juga dekat dengan perairan. Namun tinggal di desa itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan, dikarenakan ia harus kebal terhadap cuaca yang sangat dingin, rasa lapar, dan malam yang sangat panjang. Satu-satunya untuk mereka semua bertahan hidup adalah dengan mencari ikan, dan itu satu-satunya mata pencarian yang dimiliki oleh mereka. Eva di desa ini adalah sosok pemimpin, menggantikan peran mendiang suaminya. Jadi semua keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Eva. Pada malam hari seperti biasa, penduduk di desa tersebut bernyanyi semacam yel-yel agar mereka tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan yang rumit. Di dalam perkumpulan itu, seseorang yang bernama Ragnar mengingatkan bahwa mereka akan menghadapi cuaca yang sangat buruk. Untuk itu, ia memerintahkan kepada semuanya untuk mengikat kencang perut mereka, dikarenakan tidak ada seorang yang bisa keluar apalagi untuk mencari makanan. Lalu di sini salah satu wanita yang bernama Helga berdongeng kepada semuanya. Mungkin itulah yang biasa mereka lakukan setiap malam. Dari berhasilnya Helga membawakan sebuah cerita, semuanya terpana dan semuanya mendengarkan cerita darinya. Seaweed and rotting meat. Snaky felt. Keesokan harinya Eva bersama dengan yang lain menyiapkan perlengkapan untuk memancing. Namun saat mereka sedang menyiapkan kapal, tiba-tiba saja mereka melihat salah satu kapal yang sepertinya akan karam. Daniel yang melihat merasa kasihan dan ingin menyelamatkan orang-orang di sana. Akan tetapi ia dihentikan oleh pria yang bernama Ragnar. Kebingungan mulai menghampiri si Eva, di mana dia harus memutuskan pilihan yang sulit antara menyelamatkan penduduk yang ada di desa atau pergi menyelamatkan orang yang ada di kapal yang karam. Sebagaimana kita tahu, jalur itu telah menewaskan salah satu orang penduduk yang bernama Magnus. Eva memutuskan untuk tetap berdiam diri, mengikuti perkataan Ragnar, dikarenakan hal itu benar, menyelamatkan orang yang ada di desa terlebih dahulu. Sebagai bentuk penghormatan, mereka akan membatalkan pelayaran pada saat itu. Di malam harinya Eva mulai merasa bersalah dan dia kembali untuk melihat lokasi kapal yang karam dengan tatapan penuh kasihan, hingga ia menemukan tali yang terhubung ke sebuah kotak. Mungkin adalah ceceran milik dari kapal yang karam. Di dalam kotak tersebut tersimpan makanan yang sangat lezat. Oleh sebab itulah Eva akan pergi ke lokasi kapal yang karam bersama rombongan yang lain. Benar saja, mereka menemukan kotak lain di sana. Inilah sebenarnya Eva ingin ke tempat tersebut. Selain mendapatkan beberapa keperluan, dia sebenarnya ingin membantu, siapa tahu ada seorang yang berhasil selamat. Benar saja, ada beberapa orang yang berhasil selamat. Sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan orang-orang ini. Namun, orang-orang ini memaksa untuk diselamatkan, berceburan berusaha untuk menggapai kapal. Karena akan membuat kapal kelebihan muatan, rombongan ini terpaksa menghabisi mereka. Namun Ragnar harus menjadi korban karena tertarik oleh mereka. Keesokan harinya semua telah tiba di daratan. Namun, apa yang mereka peroleh
hanya keperluan yang tidak terlalu penting. Semua saling menyalahkan akibat kejadian semalam. Untungnya, Daniel dapat meredakan percekcokan dari mereka. Di scene selanjutnya, mayat yang dihabisi oleh mereka menepi ke daratan. Salah satu orang yang bernama Aaron ingin mengambil jam yang ditinggalkan oleh salah satu mayat. Eva menyuruh untuk mengembalikan jam tersebut. Lalu, tiba-tiba di dalam perut mayat ini seperti ada sesuatu yang bergerak. Aaron berpikir bahwa mayat tersebut masih hidup, namun salah. Di dalam perut mayat itu ada beberapa ikan sehingga membuat mereka semuanya muntah tak kuat untuk melihatnya dan mencium baunya. Peti-peti pun disiapkan. Hal ini dilakukan untuk mengenang dan selayaknya manusia biasa, kita harus mengubur jasad dari seseorang. Di sini mitos-mitos aneh mulai diutarakan, terutama si Helga yang percaya bahwa siapa saja yang mati di tempat tersebut, takutnya ia akan menjadi hantu yang bernama Draugur. Pada malam hari, Eva pergi seorang diri ke salah satu tempat entah itu apa. Dia pun dikejutkan dengan penampakan misterius pada saat itu. Untung saja Daniel datang menghampiri Eva untuk membawanya ke sebuah rumah. Eva di sini bercerita tentang apa yang dialami sebelumnya. Ia merasa bahwa itu seperti sangat-sangat nyata dan sangat-sangat menakutkan. Daniel pun beranggapan bahwa itu mungkin saja halusinasi dari Eva dikarenakan musim yang tidak baik bagi semua. Keesokan harinya semua bersiap untuk kembali melakukan pelayaran. Kemudian di scene lain, Eva menemukan tulisan aneh tepat di atas rumah. Helga pun menceritakan dan menjelaskan bahwa itu adalah jimat agar roh jahat tidak masuk ke dalam rumah. Ia juga mengalami hal aneh sama seperti apa yang Eva alami. Oleh sebab itulah Helga tidak menyepelekan tentang sebuah mitos yang tersebar. Singkat cerita, hasil tangkapan mereka memuaskan hasil, di mana tangkapan ikan begitu banyak sehingga cukup untuk stok makanan beberapa hari ke depan. Karena hal itu, Eva memerintahkan kepada semuanya untuk berpesta. Dengan riang gembira, mereka menyanyikan untuk merayakan pesta. Namun saat selesai, lagi-lagi Eva mengalami hal aneh sehingga membuat dia ketakutan. Orang-orang yang melihat keheranan atas tingkah yang Eva alami. Atas kejadian tersebut, Helga menghampiri Eva. Di sana, ia berkata, jimat itu tidak mempan dikarenakan makhluk itu terlalu kuat. Bukan hanya Eva, tak lama lagi pasti makhluk ini akan datang dan akan memasuki pikiran dari orang-orang. Itulah yang disukai oleh makhluk ini, mempengaruhi pikiran kita untuk membuat kericuan, perselisihan antara sesama. Kata si Helga, satu-satunya cara untuk memusnahkan makhluk ini adalah dengan cara membakar, intinya berkaitan dengan api. Kemudian Eva dibuat kaget karena mendengar beberapa teriakan. Sial sekali, jatah makanan yang mereka cari sebelumnya hilang, oleh sebab itulah mereka bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. Tetapi yang jelas, mereka tidak sama sekali mencuri atau bertindak curang. Di tengah kericuan yang terjadi, hanya ada satu orang yang belum diinterogasi, yaitu si Helga. Mereka pun mulai mencari keberadaannya. Di tengah pencarian tersebut, mereka menemukan ikan yang berserakan. Setibanya di kuburan, mereka menemukan jimat si Helga. Untuk memastikan mayat yang ada di peti, Eva membuka satu persatu peti tersebut. Lalu semuanya pun dibuat kaget ketika salah satu peti jasadnya menghilang. Untuk itu Sekuli diperintahkan oleh Eva untuk mengambil tali, paku, dan juga palu. Maksud dari Eva memerintahkan hal tersebut berusaha untuk memberikan yang terbaik, mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti apa yang Helga katakan sebelumnya. Di malam harinya, Eva tiba-tiba saja terbangun karena dirasa ada sesuatu yang datang. Saat itu, ia melihat tetesan air dan berlanjut ketika ia melihat sosok bayangan hitam. Perlahan-lahan, ia menghampiri makhluk ini. Tetapi, itu sekilas saja. Lalu, Aaron mengabari Eva bahwa salah satu penduduk yang bernama Hakon sedang sakit.
Dia sepertinya tidak sakit, melainkan dimasuki oleh makhluk Draugr sehingga dia selalu memberontak. Yang membuat mereka tambah ketakutan, Hakon berkata bahwa mereka akan mati. You're safe. Lalu entah apa yang Hakon alami, tiba-tiba saja dia menyerang Daniel sehingga hampir saja membuat ia mati kehabisan nafas. Untuk menghentikan tindakan Hakon, Aron menghantam dia menggunakan palu, walau akhirnya Hakon harus tewas. Di sini, Daniel tak menyangka kejadiannya begitu cepat. Walaupun kata Daniel, Draugr hanyalah mitos belaka, Eva di sini mulai percaya bahwa Draugr bukan hanya mitos, tetapi real, benar-benar adanya. Eva pada saat itu beroptimis untuk menyingkirkan makhluk ini. Keesokan harinya para penduduk mulai resah dan mulai menyadari akan adanya Draugr. Salah satu orang yang bernama Jonas memberontak dikarenakan ia panik. Namun mereka menyadari menyalahkan keadaan hanya memperparah keadaan, sehingga semua mengajukan perkataan Jonas. Di dalam kesendirian saat para penduduk desa sedang mencari sesuatu, Daniel tiba-tiba terluka akibat terjatuh di dataran es. Saat itu rekannya menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Anehnya, Daniel seperti ketakutan. Oleh sebab itulah, Daniel terjatuh dan membentur batu es yang keras. Seperti biasa, saat itu ia melihat Daniel dikejar oleh sosok bayangan hitam yang mengerikan. Singkat cerita, Jonas meminta maaf atas apa yang telah ia ucapkan sebelumnya, dan ia mengatakan menyemangati Eva dengan nasihat yang diberi ayah si Jonas, di mana apapun yang sudah menjadi keputusan, tidak ada atau tidak boleh menjadi penyesalan di masa yang akan datang. Tetapi perlu diingat, sebagai manusia, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sesuatu. I'll go and bid Daniel good morning then. Belum juga ada 1 menit saat Jonas ingin menjenguk Daniel, ia dibuat terkapar oleh Daniel sendiri. Di sini, Daniel sepertinya dirasuki oleh sesuatu. Namun Daniel tertahan oleh dirinya sendiri dan berujung kepada kematian di tangan dirinya sendiri. Stop. Daniel. Help. Eva sangat syok, dia meminta bantuan, namun tak ada seorang pun yang menjawab. Atas peristiwa tersebut, Eva bersama yang lain berencana untuk menghancurkan makhluk ini ke tempat di mana Daniel terjatuh sebelumnya. Ia mengingat pesan dari Helga bahwa makhluk ini dapat dikalahkan menggunakan api. Keesokan harinya Eva bersama yang lain mulai melakukan pencarian di tengah kabut yang sangat tebal hingga Eva tersesat di dalam kabut tersebut. Hey! Where did you go? Hello? Di sini anehnya Scully malah melompat dari atas tebing sehingga dia ditemukan telah tak bernyawa. Kemudian Eva diperlihatkan dengan bayangan seseorang. Oh, rupanya itu bukan Draugr yang dimaksud, melainkan jasad Helga yang telah membeku. Kemudian, Eva telah kembali. Lalu di sini ia kembali mendapatkan teror, mulai dari terdengarnya tetesan air hingga ia dihampiri oleh seseorang. Namun persembunyiannya harus diketahui, sehingga Eva menghabisi makhluk ini dengan apa yang disarankan oleh Helga.
Akan tetapi kesadaran Eva di sini mulai pulih. Makhluk yang dianggap Eva adalah si Draugur ternyata bukanlah makhluk yang dimaksud, melainkan awak kapal yang sebelumnya karam. Lagi-lagi si Eva harus merasakan penyesalan yang luar biasa. Film ini telah tamat. Itulah segelas cerita alur film The Damned. Sangat seru apalagi dilihat secara keseluruhan dari filmnya. Jika ada requestan film, silahkan komen aja atau DM di akun Instagram pribadi Mimin yang bernama @vigomaulana. Linknya udah ada di deskripsi dan juga ada di bio. Mudah-mudahan channel ini berkembang oleh dukungan teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.